Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di Tribun Podcast. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai remaja dan spiritualitas. Dan bersama dengan saya telah hadir kakak pembina dari remaja Gemim, Gemim, ya. Kak Melan Ray. Iya. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Nah, untuk Kak Melan dipersilakan untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Tribuners. Halo, saya Kak Melan Ray yang biasa dipanggil remaja Gemim Kaelan. Sebagai wakil bendahara remaja Sinode Gemim. Nah, Kak Elan, berbicara mengenai remaja dan spiritualitas, kita akan bahas mungkin pertama dari segi remaja. Bagaimana Kak Elan melihat perilaku remaja di zaman sekarang, Kak? Kalau bicara soal remaja, apalagi remaja sekarang, tentu berbeda dengan remaja yang dulu. Kalau sekarang mungkin lebih kritis, remaja sekarang mungkin mereka lebih banyak ingin tahu, lebih banyak kemauan lah. Kadangkala lebih susah diatur. Berbeda mungkin kalau remaja yang lalu ya, dari perilaku lebih sopan, lebih bisa ketika diberikan nasihati lebih dengar-dengaran lah. Kalau sekarang mungkin apakah itu karena pengaruh gadget atau hal-hal lainnya, tetapi sekarang banyak didapati remaja yang memiliki karakter yang memang kadang-kala susah untuk diatur. Baik diatur di sekolah maupun Iya. dari orang tua. Iya. Nah, Kak melihat perbedaan dari perilaku remaja zaman dulu dan sekarang yang kayaknya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Iya. Nah, seperti yang Kak singgung tadi mungkin dipengaruhi oleh zaman sekarang yang era teknologi. Iya. Semua remaja bisa akses media sosial. Orang tua kadang-kadang tidak bisa kontrol apa yang mereka lihat di media sosial yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya. Seperti itu yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku remaja. Nah, mungkin dari situ muncul kenakalan-kenakalan remaja. Kalau Iya. dari Kak melihat itu bagaimana kenakalan remaja saat ini, Kak? Karena di zaman sekarang ini mereka lebih mudah mengakses hal-hal yang mungkin, karena itu yang seperti Kak sampaikan tadi, banyak yang keingintahuan mereka, sampai ada hal yang mungkin belum waktunya mereka tahu, mereka pahami, ya mereka ingin mencoba, sehingga di situ mungkin mendorong mereka untuk lebih berani atau ingin mau mencari tahu lah, mencoba hal-hal yang sebenarnya mereka tidak lebih kalau remaja sekarang mereka kadangkala lebih tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka lakukan, karena mereka keingintahuan mereka, rasa penasaran mungkin, sampai mereka tidak memikirkan apa konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, sehingga mungkin itu yang banyak kenakalan-kenakalan remaja terjadi saat ini, apalagi kurangnya pengawasan orang tua ya kadangkala. Dan banyak dijumpai memang banyak orang tua tidak mengontrol 24 jam ya, mungkin karena banyak sekarang kan karena so asik di gadget, mungkin orang tua so kurang pengawasan lah, sampai secara juga dari pembentukan karakter mereka so berkurang lah, berbeda dari mungkin yang lalu, seperti itu. Nah, kalau kita melihat sekarang remaja sesuai dengan tema dan topik kita pada hari ini, remaja dan spiritualitas itu dengan kata lain kerohanian. Iya, spiritualitas ya. Nah, mungkin ada perbedaannya nggak sih, Kak? Remaja zaman dulu, bagaimana mereka aktif di kegiatan rohani dengan yang sekarang? Perbedaan dulu yang sekarang, kalau sekarang mungkin banyak mereka lebih terfokus dengan euforianya saja. Ya, oleh karena itu kalau dulu mungkin karena tidak ada pengaruh-pengaruh lain seperti gadget, terfokus untuk melakukan pembinaan pun terasa gampang. Kalau sekarang kan apalagi di Komisi Pelayanan Remaja Gemim, kami Komisi Remaja harus benar-benar menciptakan program-program yang memang benar-benar mereka mau. Ya, karena kalau
hanya program yang biasa-biasa saja atau yang mungkin ada harus dikemas secara menarik lah, lebih kreatif lah, lebih kreatif supaya memunculkan daya tarik bagi mereka ya. Tentu dengan dikemas dengan lebih kalau sekarang kan kami dari multimedia Remaja Gemim lebih supaya intinya dorang lebih suka lah, lebih menarik lah untuk dorang supaya di situ lewat itu dorang bisa tertarik untuk dilakukan pembinaan. Kalau dulu kita pikir ndak perlu dengan cara-cara begitu karena mungkin tidak ada gangguan gadget ataupun hal-hal yang bisa. Kalau dulu kan ya katakanlah waktu zaman Kak Elan masih remaja, lebih untuk yang datang bergaul di gereja mungkin lebih banyak tapi kalau sekarang kan lebih dengan adanya gadget jadi malas keluar, jadi malaslah bergaul lah seperti itu. Karena itu menjadi PR kami Komisi Remaja bagaimana supaya orang harus lebih kreatif lah, supaya benar-benar program-program yang dilakukan benar-benar tepat sasaran seperti itu. Nah Kak, ngomong-ngomong mengenai kenakalan remaja, nah seperti yang kita bahas tadi itu salah satu pengaruh yang dipengaruhi itu adalah lewat media sosial, lewat gadget. Nah tapi kan ada juga pengaruh-pengaruh lain yang bisa. Kalau pengaruh gadget itu lebih ke mereka nggak suka bergaul, nggak suka keluar rumah. Tapi kan ada juga remaja-remaja yang terjerumus dengan pergaulan bebas. Iya. Dan salah satu faktor juga kenakalan remaja terjadi itu juga adalah pengaruh dari keluarga. Karena banyak remaja yang berangkat dari mereka ada yang mungkin broken home ya. Ketika kita lebih dalam lagi mau cari tahu kenapa hal ini bisa mereka lakukan, mereka terjerumus dalam hal seperti itu, biasa mereka mungkin kekurangan perhatian dari keluarga, orang tua, atau mereka ada di lingkungan yang tidak nyaman lah. Jadi katakanlah dalam hal ini mereka tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang utuh dari keluarga, atau ya dalamnya seperti yang Kak sampaikan tadi itu broken home. Itu juga menjadi faktor utama sehingga mereka lebih mudah untuk terjerumus kepada kenakalan remaja lainnya. Jadi oleh karena itu pendampingan dari keluarga, orang tua itu memang sangat penting dalam pertumbuhan karakter seorang remaja. Nah, seperti yang Kak Elan sampaikan tadi, Kak Elan merupakan pengurus inti dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Kak menjadi pembina remaja? Kalau bicara soal pembina remaja sudah cukup lama ya, dari tahun berapa ya? Ini udah ke periode yang ke sekitar ada 15 tahunan kalau nggak salah. Berarti sudah cukup lama. Ya. Dan menjadi pembina remaja berarti Kak berhadapan dengan remaja-remaja yang berbagai macam latar belakang. Iya. Nah, kalau dari Kak sendiri bagaimana cara membina remaja yang seperti itu Kak? Ya, kalau secara pribadi Kak Elan bagaimana cara membina atau merangkul, ya tentu dengan seperti yang Kak sampaikan tadi, remaja sekarang kan paling ingin diperhatikan. Ya, jadi orang lebih suka kalau kakak pembina itu sayang-sayang pada orang begitu. Jadi pertama dengan sentuhan-sentuhan yang memberikan orang perhatian supaya orang merasa diterima dalam pelayanan ini. Tentu dengan perhatian yang karena bukan tidak mungkin remaja itu ada mengalami dalam keluarga mungkin mengalami hal-hal yang mungkin tidak membuat mereka nyaman. Jadi dalam pelayanan inilah orang harus menciptakan bahwa menghadirkan ketika orang ada dalam pelayanan ini, mereka benar-benar diterima. Ya, secara pribadi Kak Elan dari dulu selalu berusaha untuk menyapa mereka dengan kasih, ya, menyapa mereka supaya orang rasa nyaman. Itu seperti itu. Kalau orang biasanya kalau remaja kalau orang sesentuh dengan kasih sayang, orang pasti akan suka sekali lah. Kalau di usia remaja seperti itu, karena Kak Elan juga sudah mengalami hal itu. Paling senang sekali kalau kakak-kakak pembina remaja aja perhatikan begitu. Dan saya rasa dari zaman dulu pun sampai sekarang remaja itu tetap ingin diperhatikan. Ya, walaupun sekarang lebih ekstra. Nah, terus selama 15 tahun Kak menjadi pembina remaja, apakah ada perubahan dari karakter
remaja 15 tahun lalu pas Kak Ada awal pasti. menjadi pembina itu dengan remaja yang zaman sekarang itu bagaimana Kak? Iya pasti ada, karena seperti yang Kak sampaikan tadi, kalau remaja dulu lebih dengar-dengaran lah, lebih gampang lah untuk menasehati. Kalau sekarang orang lebih kritis mungkin, mesti lebih terang, mesti apa, mesti tahu cara lah bagaimana supaya orang tidak tersinggung. Karena sekarang orang lebih, mungkin remaja sekarang banyak yang lebih kadang-kala tidak mau menerima nasihat. Jadi dengan berbagai cara supaya orang bisa menerima, atau orang dengar tapi orang cuma hanya sekedar mendengar tapi enggak, setelah itu orang enggak bikin seperti itu. Atau ya risiko kalau memang ada yang sampai tersinggung sampai orang posting di media sosial, itu yang pernah juga mengalami, mungkin karena tersinggung sudah terlalu keras. Jadi kalau remaja dulu mungkin ya ndak, kalau mau keras akang ya sudah dorang ndak ya subiar, tapi kalau sekarang memang mesti hati-hati memang. Nah terus Kak, pengalaman Kak menjadi pembina selama 15 tahun itu pasti ada suka dukanya. Mungkin pengalaman yang paling Kak ingat selama menjadi pembina Suka remaja. duka ya, kalau jadi pembina remaja DP suka ya pasti banyak lah suka duka. Sukanya ya ketika melihat adik-adik remaja yang dulu mungkin so dibina, sekarang orang so berhasil jadi orang-orang yang berhasil lah. Itu menjadi satu kebanggaan. Jadi ternyata apa yang orang bina selama ini bisa menghasilkan remaja yang benar-benar orang ketika dalam pertumbuhan orang sedewasa bisa melihat mereka berhasil, ya itu suatu kebahagiaan yang luar biasa lah. Kalau dukanya itu ketika mungkin orang nasihati, orang tidak terima, ada yang sampai kasih status malahan, itu memang DP luar biasa. Apalagi makanya sekarang itu mesti hati-hati memang untuk benar-benar mau jangkau pada orang, harus benar-benar dengan sentuhan yang bikin orang tidak tersinggung, bikin orang supaya apa yang orang sampaikan itu benar-benar orang bisa terima begitu. Ya mungkin dukanya ya itu, karena remaja sebenarnya jadi pembina remaja itu tidak gampang. Jadi pembina remaja itu tidak gampang. Kalau di pelayanan kami di Remaja Gemi itu, pekerjaan sebagai pembina remaja itu adalah pelayanan yang seumur hidup, tidak dibatasi oleh tidak dibatasi periode tahun. Tapi yang kalau memang ada kerinduan, sampai hal inilah yang mendorong Kak Ellen secara pribadi untuk tetap ada di pelayanan ini, karena kerinduan untuk menjangkau adik-adik remaja. Karena rasa keterpanggilan inilah mungkin yang sampai membuat Kak secara pribadi bertahan, ya bertahan ada. Dan nggak tahu kenapa kalau lihat adik-adik remaja yang dorang ya misalnya ketemu dorang melakukan hal yang tidak diinginkan, biasa jadi sakit hati sendiri. Tuhan, maksudnya kayak aduh sayang juga gitu, dong melihat ketika masih remaja so melakukan hal-hal yang mungkin tidak harus mereka lakukan di usia remaja. Ya karena keterpanggilan inilah sampai hari ini bertahan untuk tetap bisa menjangkau anak-anak muda. Karena peran pembina remaja dalam pertumbuhan dari remaja itu sendiri sangat-sangat diperlukan. Ya, orang tua mungkin memang pembina itu tidak 24 jam bersama, tetapi kadangkala dengan juga orang hadir di keluarga juga. Kalau itu dia berangkat dari keluarga yang broken home, tidak memberikan dia tidak menerima pembinaan atau hal-hal yang baik di dalamnya, ya tugas kita sebagai pelayan gereja atau pembina remaja untuk bisa menuntun orang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya. Nah Kak, perilaku remaja yang menyimpang di zaman sekarang itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Nah yang seringkali mungkin membuat para remaja itu ada yang so malas ikut pelayanan, so malas ikut ibadah remaja. Kalau dari Kak Ilan itu menanggapi atau cara Kak mengantisipasi untuk membuat remaja itu, mendorong remaja itu untuk aktif kembali itu bagaimana Kak? Yang pertama dengan melakukan program-program yang supaya orang tertarik. Jadi jangan buat program yang hanya monoton biasa saja yang
Dorang artinya bikin semenarik mungkin dengan ibadah-ibadah kreatif di dalamnya, kemas supaya dorang lebih suka kan yang senang-senang, happy-happy. Ya mungkin di ibadah kemas lebih menarik mungkin, dan termasuk dorang lebih suka yang bukan hanya ibadah-ibadah yang di dalam di gereja saya, tapi ketika keluar pasiar begitu. Dan salah satu ini yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Komisi Remaja kan itu yang kayak selebrasi. Ini yang juga kan baru-baru. banyak sekali yang ketika dorang ada yang remaja-remaja baru hadir, karena dorang juga ingin ada mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Jadi kalau secara pribadi Kak Ellen selalu memanfaatkan itu jadi momen untuk melakukan pembinaan. Jadi sok kasih tahu ke orang kalau mau suka ikut-ikut kegiatan begini harus aktif. Dan ada juga pembinaan sampai sini ya. Ini adalah cara supaya orang bisa melakukan pembinaan, supaya mereka jangan hanya terfokus kepada kegiatan seremonial saja, tetapi bagaimana sesuai dengan visi Remaja Gemim adalah menjadikan remaja yang benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk Kristus, yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Jadi sesungguhnya setiap program kegiatan yang dilakukan dari Remaja Gemim ini bertujuan supaya mereka benar-benar memiliki pertumbuhan yang baik, apalagi dalam spiritualitas, tentang bagaimana mereka benar-benar sepenuhnya percaya tentang kehadiran Tuhan. Jadi itu adalah inti dari pelayanan sebagai jadi pembina. Itu hanya jadi semua tetap bertujuan untuk benar-benar ini dijadikan momen pembinaan. Jadi kalau dorang aktif, kadang-kala karena pengalaman waktu COVID lalu sempatkan vakum dari semua kegiatan-kegiatan, dan didapati bahwa ada banyak kenakalan remaja terjadi. Mungkin apakah karena sudah lagi ada ibadah-ibadah di rumah, kegiatan-kegiatan lain sudah tidak ada. Jadi di situ ketika di situ didapati bahwa ada banyak sekali terjadi kenakalan remaja. Dorang lebih mencintai dorang pe diri sendiri, lebih lupa kayak sudah nyaman dengan dorang pe aktivitas yang hanya di rumah saja dengan gadget masing-masing. Nah, maka dari itu ketika adanya kegiatan-kegiatan ini, ketika diaktifkan kembali, ya setidaknya akan mengurangi lah dorang pe ketergantungan akan gadget, dan mungkin dorang bisa lah untuk bisa hiduplah dengan normal lah, bisa berhidup ketemu satu sama lain, atau bisa sharing, biar interaksi. Nah Kak, ngomong-ngomong waktu dari cerita Kak tadi, waktu COVID itu yang kenakalan remaja mungkin meningkat. Iya. Kalau dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim itu apa ya tindakan yang dilakukan Kak? Oh, kebetulan waktu itu kan Kak Ellen baru yang periode ini jadi komisi remaja, tetapi yang Kak Ellen tahu bahwa tetap pelayanan secara online terus dilakukan, dan juga kegiatan-kegiatan yang terus menyentuh langsung, misalnya dari KPRJ komisi remaja di jemaat masing-masing terus melakukan pendekatan-pendekatan, walaupun itu memang tidak juga waktu kan tidak bebaskan untuk membuat kegiatan, jadi tidak efektif juga. Maka sangat terasa memang waktu dulu sempat 2 tahun lebih kalau tidak salah, banyak sekali kenakalan remaja terjadi. Nah Kak, tadi Kak sudah sempat menyinggung mengenai selebrasi remaja yang baru-baru dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Nah Kak, mungkin bisa Kak menceritakan kembali kegiatan seperti apa itu? Ada juga berbagai kegiatan kreatif ya yang dilakukan. Iya. Jadi dalam kegiatan selebrasi ini yang pertama ada ibadah agung. Ibadah agung itu kami juga Komisi Remaja tidak menyangka kehadiran memang antusias dari remaja, kakak pembina remaja itu sangat luar biasa. Jadi yang terdaftar di Sikat Remaja Gemim itu ada 46 ribu lah. Tetapi didapati ketika di lapangan, karena waktu itu banyak yang mendaftar tapi mungkin sudah bisa akses untuk disikat, sehingga mungkin yang hari ada sekitar hampir 100.000 kalau nggak salah. Wow, jauh dari perkiraan. Iya, karena memang ada juga kakak pembina remaja
yang juga hadir. Memang banyak sekali di luar perkiraan kami Komisi Remaja. Mungkin karena so lama. Ini untuk pertama kali, karena tahun lalu dilaksanakan selebrasi tapi tidak ada pawai. Mungkin ini juga salah satu bentuk ekspresi mereka untuk masih dalam suasana sukacita Paskah. Ya, maka dari itu memang kehadiran sangat luar biasa, terlihat dari dorang bersemangat. Waktu itu adik remaja memang dorang kalau semangat sudah ada yang bisa penyambut. Tapi puji Tuhan, selebrasi ini, kegiatan ibadah agung yang dilanjutkan dengan selebrasi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di selebrasi waktu itu selain mungkin pawai? Ada juga hanya ibadah agung. Ibadah agung dilanjutkan dengan pawai. Dipawaikan itu ada lomba-lomba. Lomba-lomba seperti apa itu, Kak? Lomba pawai yang kayak lomba apa itu yang mana? Yang pawai itu kan diperlombakan. Oh iya. Seperti itu, ada lomba yel-yel juga. Jadi memang rame sekali. Dan itu kalau lomba itu per jemaat atau per wilayah? Ada yang per wilayah, ada juga yang per jemaat. Ya, bersyukur ya banyak yang hadir, karena memang berdasarkan data di periode ini mengalami peningkatan yang luar biasa dari mungkin sebelumnya. Ini memang apa karena mungkin ada 2 tahun lebih ya tidak ada kegiatan, setelah ini memang luar biasa semangat. Ada kerinduan dari remaja dan pembina. Ada kerinduan. Ya, puji Tuhan, respon dari pembina remaja itu sangat luar biasa. Nah, kedepannya Komisi Pelayanan Remaja Sinode ini ada kegiatan apa lagi, Kak, rencananya? Setelah ini, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan kegiatan pemilihan remaja teladan Sinode Gemim, yang pada tanggal 1 Mei itu akan mulai dengan tahapan tes online tes, yang akan dilaksanakan di 12 rayon di wilayah pelayanan Gemim. Itu tanggal 1 Mei ya. Jadi untuk ini masuk dalam tahapan pemilihan remaja teladan. Dan sementara untuk bulan Juni kegiatan perkemahan kreatif. Jadi memang kalau remaja memang tidak berhenti itu dari kegiatan. Kegiatan harus terus ada. Ya, karena kalau di Gemim itu usia remaja usia yang singkat. Ya, 12 sampai 16.364 hari. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang di 5 tahun ini apa yang harus orang lakukan. Di kegiatan tidak pernah memang terhenti. Nah, Kak, salah satu apa yang menjadi wadah untuk mendidik atau membina remaja itu adalah remaja teladan. Iya, itu juga bagian dari membangun itu yang spiritualitas. Nah, itu khusus untuk remaja Gemim. Nah, bagaimana itu, Kak? Apa yang dilakukan pada saat karantina, waktu pemilihan itu terus tugas menjadi yang menyandang gelar remaja teladan itu apa, Kak? Yang pertama, tujuan dari remaja teladan dengan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bisa membangun, itu tujuannya pertama adalah membangun karakter mereka. Di sini benar-benar mereka dipersiapkan dengan baik lewat karantina. Jadi ada juga materi-materi pembinaan yang dilakukan di dalamnya, dan juga ada di situ juga diberi kesempatan untuk mereka mengembangkan talenta mereka. Ada talent show juga, dan bagaimana juga mereka bisa mengekspresikan lah dalam kegiatan ini. Benar-benar diberi kesempatan lah mereka untuk benar-benar menunjukkan bagaimana mereka bisa menunjukkan kreativitas lah dari remaja itu sendiri. Ya, kalau tugas dari remaja ketika mereka dapat gelar, yang tentu ketika masuk dalam pemilihan ini, orang tahu apa dan tugas. Yang pasti harus siap jadi teladan. Jadi role model untuk remaja. Untuk remaja Gemim itu yang pasti tugas utama. Maka dari itu ada pembinaan-pembinaan yang memang dilakukan sambil juga ketika mereka sudah mendapatkan gelar, terus dipantau oleh Komisi Remaja supaya mereka terus berada dalam jalur yang benar. Itu intinya. Dan puji Tuhan untuk remaja teladan ini menjadi program atau produk unggulan untuk remaja Gemim.
Ya puji Tuhan ini produk Retel Remaja Teladan ini bisa menghasilkanlah remaja-remaja yang bukan hanya jadi teladan tapi remaja yang berprestasi. Nah, selanjutnya ada perkemahan remaja Gemim. Itu dilaksanakan kapan, Kak? Perkemahan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juni. Biasanya kalau perkemahan remaja Gemim itu kegiatannya ada apa-apa, Kak? Oh, biasanya di situ juga ada materi-materi khusus. Ya, itu juga tujuannya adalah pembinaan. Jadi di situ juga ada camp idol yang kayak lomba-lomba nyanyi, ada juga lomba tenda di dalamnya, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti banyak sih kalau perkemahan, dan ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik remaja apalagi sekarang. Kalau tahun lalu memang banyak, ya pasti ini tahun masih lebih banyak karena memang dorang senanti-nantikan. Seperti itu, karena sekarang kan sudah dibatasi lagi tuh DP kehadiran. Ayo. Jadi sebenarnya semua program atau kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Komisi Remaja itu tujuannya adalah salah satunya, dan yang utamanya itu adalah untuk pembinaan. Mengembangkan spiritualitas dari adik-adik remaja itu sendiri. Nah, dari sekian banyaknya kegiatan dari yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, itu merupakan wadah untuk membina adik-adik remaja. Iya. Namun kembali lagi dengan remaja zaman sekarang, bagaimana melihat perkembangan mereka yang mungkin ikut kegiatan remaja itu hanya sebatas mencari popularitas, Kak? Contohnya ikut retel cuman suka pamer lewat medsos, cuman ikut perkemahan itu banyak yang mungkin sudah mengerti DP inti tujuan, seperti baru-baru selebrasi Paskah mungkin ada yang cuman ikut-ikutan teman, cuma for story, supaya viral lah. Jadi bagaimana untuk menanggapi hal itu, yang tentu terus diberikan terus dihimbau lah, kasih dalam pengertian pemahaman bahwa tujuan dari ikut kegiatan ini apa. Jadi sebenarnya tugas pembina remaja lah yang harus kontrol supaya tidak apa-apa mereka berekspresi itu, karena tapi juga dalam batas yang wajar, tidak apa-apa. Apakah masih dorang untuk konten yang bisa lah untuk orang bisa kontrol kan, dorang supaya ingatkan supaya jangan melakukan hal-hal yang di luar lah, yang atau melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada sebagai remaja Kristen, apa yang harus dilakukan. Jadi ya, seperti yang perkemahan baru-baru, ya puji Tuhan bisa kontrol lah, karena sudah dihimbau untuk tidak ada hal-hal yang tulisan-tulisan yang mungkin dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan ya mereka dorang masih dengar-dengaran, dan mungkin hal itu juga akan terus diingatkan ketika dalam kegiatan-kegiatan lainnya, supaya jadi memang tugas peran pembina remaja itu harus sangat-sangat mesti ekstra perhatian, harus kasih ingat benar-benar pada orang, jangan bikin hal-hal yang mempermalukan citra remaja Gemim itu sendiri. Dan mungkin harapan kedepannya untuk para remaja Kristen dari Kak Elan itu apa? Ya, harapan untuk remaja Kristen tentu di zaman sekarang ini ya, tentu jika terus menjadi remaja yang mau mencintai Tuhan, pasti dalam perkembangan dunia yang semakin luar biasa ini, kalau menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Kalau remaja ini sudah menjadi remaja yang takut akan Tuhan, pasti akan menghasilkan remaja yang punya perilaku yang baik. Betul. Karena mempunyai sikap yang baik, dan pasti kalau remaja sudah menjadi remaja yang mengenal Tuhannya, takut akan Tuhan, dan Kak Elan sangat yakin masa depan yang baik pasti Tuhan akan lakukan, pasti Tuhan siapkan lah ya, dengan mengisi tentu dengan hal bagaimana supaya bisa menjadi remaja yang takut akan Tuhan, tentu dengan melakukan hal-hal yang positif, melibatkan diri dengan hal-hal yang bisa membangun karakter remaja itu ke arah-arah yang positif, yang berdampak positif lah ya. Kalau di remaja Gemim ada, dan Kak Elan percaya bukan hanya di remaja Gemim ya, di gereja-gereja lain ataupun di agama-agama lain juga ada
diberikan remaja pasti diberikan kesempatan untuk mereka orang mau berkarya itu. Dengan manfaatkan masa remaja ini dengan hal-hal yang positif. Jika masa depan kalian ini diisi dengan hal-hal yang positif, pasti akan menghasilkan masa depan yang baik tentunya. Jangan rusaklah masa remaja ini dengan hal-hal yang hanya menghancurkan masa depan dan mimpi-mimpi yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan yang indah, cuman hanya karena tidak mengisi dengan hal-hal yang baik jadi hancur ya. Nah, jadi intinya remaja boleh menikmati masa remajanya, tapi harus tahu menikmati dengan yang merusak masa depan. Iya, jangan merusaklah masa depan dengan hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak baik lah seperti itu. Ya, karena untuk penentuan adalah bagaimana kita akan berhasil di masa depan tentu dari remaja. Dari usia inilah orang diajar untuk dalam pertumbuhan ini untuk menjadi pribadi yang seperti apa nanti. Nah, Tribuners, kita sudah berbincang mengenai remaja dan spiritualitas bersama dengan Kak Mailan Ray selaku Wakil Asisten Bendahara Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir, sudah mengundang Kak berbagi cerita mengenai remaja dan spiritualitas. Tribuners, akhir kata saya Nadia Kaligis pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke, bye.